Oh, Oke, izin record. Selamat malam Bang Jawa. malam. Sebelumnya kami hari ini berniat untuk mewawancarai Bang Jawa. Tapi sebelum itu ada nggak format perkenalan dari Bang Jawa kepada kami? Format perkenalan. Nama panggilan ya, nama panggilan. Nama panggilan aja. Ya, Oke, mungkin mulai dari gua. Panggilan gua Hilman. ya. Oke, terus panggilan gua Kazu. Kazu. Hmm. Oke, sekarang langsung aja. Eh, buat Bang Jawa, tolong sebutin nama lengkap, nama panggilan, NIM, nama angkatan, sama sekarang di KMPN itu menjabat sebagai apa? Oke, kenalin nama gue Kevin Abednego Jawa. Gue biasa dipanggilnya Jawa. Gue Apollo 067, menjabat sebagai Ketua DPA KMPN dan juga anggota biasa KMPN. Oke. Sekarang mungkin mulai sisi pertanyaan ya. Bakal ada Oh, dua pertanyaan dari masing-masing gue sama Kazu tentang KMPN. Mungkin mulai dari Kazu dulu kali. Oke, mungkin gue mau nanya ya Bang ya. Karena ya. jujur gue lumayan tertarik sama DPA. Itu sebenarnya kalau dari Bang Jawa sendiri, apakah emang dari awal tuh Bang Jawa tuh emang pengen masuk DPA atau kayak gimana Bang? Enggak sih, gue em, awal-awal gue masuk KMPN tuh gue masuknya jadi staff RMB karena cuman main-main doang kan. Jadi menurut gue cukup asik gitu, nggak nambah stres. Cuman in the end gue jadi ketua DP. Gue masuk DPA itu ketika gue menjabat sebagai ketua DPA. Itu sebenarnya majority gara-gara ego ya. Tapi menurut gue pribadi, kalau misalnya gue bisa ngulang, terus ngulang dari awal dan nggak boleh ngambil RMB, kayaknya most likely gue bakal ngambil DPA sih. Karena menurut gue DPA itu yang workload-nya masih bisa diseimbangin sama akademiknya kampus. Menurut gue gitu. Oke, thank you Bang. Yikes. Terus ini mau lu langsung dua apa satu-satu gitu? Zu? Satu-satu aja deh dulu deh. Oke, sekarang gue mau tahu kayak motivasi lu selama di DPA ini apa aja. Dan juga kayak sebelumnya pernah nggak menjabat something similar gitu di luar KMPN? Hmm, oke. Motivasi awal gue masuk DPA itu karena waktu itu gue ngelihatnya DPA ini kayaknya kurang berperan di KMPN ya. Terus maksudnya kurang aktif lah, apalagi dari angkatan gue gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi yang gue bilang majority gara-gara ego gue. Jadi gue pengen masuk DPA gitu. Nah, mungkin ini sekaligus saran aja kali buat kalian. Kalau misalnya kalian mau masuk DPA atau staff apapun di KMPN, itu harus sudah ada plan dari awal. Kayak kalian tahu isinya kayak gimana, dalamnya kayak gimana, kalian tahu kesibukan kalian apa, dan juga gimana cara menyimbangkan antara kesibukan kalian dan kesibukan di KMPN-nya. Karena menurut gue itu salah satu problema yang sampai saat ini gue masih bergumul juga. Rada hektik juga kan ngurusin akademik, ngurusin yang lain, terus harus ngurusin DPA juga, gitu sih. Oke, oke. Oke, Yuk. beri gue lagi ya. Cier, Oh, nanya apa ya? Bentar, bentar Bang. jawab bebas. Oh ini deh, kira-kira kalau misalnya mau menjadi setidaknya anggota BPA, BPA lagi, anggota DPA gitu. Kira-kira Iya. menurut Bang Jawa sendiri sebagai ketua DPA, sebaiknya tuh em, skill apa sih yang harus kita punya gitu, misalnya untuk bisa beradaptasi di DPA, baik menjalankan hak dan kewajibannya, kayak gitu sih Bang. Oke. Ya, DPA itu kan sebenarnya jatuhnya cuma perwakilan angkatan kalian kan ya. Jadi kerja Hmm. kalian tuh mostly ya sebagai perwakilan angkatan gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya cara adaptasi di DPA itu sangat-sangat mudah dan tidak akan sulit karena nggak ada skill khusus yang dibutuhin ketika kalian masuk DPA gitu. Ketika kalian masuk Hmm. DPA, menurut gue sangat gampang beradaptasinya. Kayak paling kalau misalnya kalian mau itu DPA kan banyak eh, kajian-kajian, ya Hmm, mostly kajian-kajian lah. Mungkin ya belajar-belajar aja gimana caranya menyusun report yang baik. Itu juga nanti kan kalian butuhin kalau misalnya kalian nulis TA dan segala macamnya kan. Jadi menurut gue itu apa ya, useful skill aja untuk mengerti gimana tata aturan kajian yang baik dan juga tata aturan laporan yang baik, kayak gitu sih.
I Oke, see. thank Oke. you. Eh, sekarang pertanyaan selanjutnya, Nah, eh selama lo menjabat di KMPN, mau itu sebagai DPA eh, s- dan lainnya yang lo pernah jabat, kayak pahit manisnya apa di KMPN selama ini? pahit manisnya. Oke. Pahitnya dulu kali ya. Pahitnya itu kan KMPN kalau misal kalian tahu itu adalah himpunan yang bisa dibilang cukup muda dan isi orang-orang PN atau AE ini mostly rata-rata cukup akademis kan. Hmm. Jadi fokusnya memang agak berbeda daripada himpunan-himpunan besar yang bisa dibilang banyak main lah. Ya nggak bisa dibilang seperti itu juga. Cuman maksud gue eh, bisa banyak mainnya gitu loh. Jadi memang anak-anak AE ini banyak yang tidak begitu peduli dengan organisasi dalam konteks yang profesional ya. Jadi kayak mereka ingin bersosialisasi dan juga sama teman-temannya, tapi kalau misalnya em, Surmanit gitu. yang serius, iya yang serius-seriusnya menurut mereka cuma sampai hasil gitu. Jadi mungkin pahitnya di di situ sih, kayak Hmm. profesionalismenya itu agak 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 sulit dan juga itu tadi apa namanya sulit untuk ngajaknya lah. Tapi kalau misalnya udah udah ada flow gimana ya, udah ada momentumnya dari angkatan kalian pasti jadi lebih gampang gitu. Tapi awal-awal itu yang memang agak susah. Manisnya orang-orang di KMPN ini jujur sangat-sangat chill dan santai semua ya. Walaupun kayak mereka nggak tahu ya, ini at least angkatan gue. Cuman kalau misalnya di angkatan gue walaupun kayak pada eh, kalau masalah akademis itu cukup individual, kalau misalnya di luar akademis itu mereka cukup komunal orang-orangnya. Jadi menurut gue manisnya dengan berKMPN bersama angkatan gue itu adalah orang-orangnya cukup menangkul satu sama lain. Jadi nggak nggak ketara banget gitu loh. Jujur gue ngerasa sih, kayak kan sekarang kan udah boleh main ke sekre. Ya, Gue ngerasa kayak orang-orang di sekre itu kayak welcoming banget lah, dan kayak nggak ada, gue nggak ngerasa kayak ada senioritas yang kayak ini gitu loh. ya itu. Ah benar-benar. Senioritas itu juga waktu itu yang cukup gue takutin ya. Gue kan agak mager sama senioritas kan, Oh iya. diteriak-teriakin gitu kan. Rada mager gue. Cuman ya at the end of the day akhirnya ketemu sama KMPN terus orang-orangnya chill dan juga ketika udah berjahim tambah chill lagi. Jadi ya kalian tunggu aja kalau udah dapet jahim mungkin bisa ketemu orang yang lebih chill ya. Oke. Mungkin sekarang ke pertanyaan bebas yang justru menurut gue lebih menarik. Sob. Mau mulai dari Kazu apa gimana? Em, boleh deh, boleh deh. Mungkin BTW Bang Jawa tuh ini kan, IUP kan ya? No 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 gue reguler. Oh Oh, iya, reguler. Ya reguler reguler. Oh anjir. Oke, oke, menarik. Kalau gitu, gimana caranya Bang Jawa bisa ke TU Delft? Jadi waktu itu sebenarnya kan di angkatan sebelumnya, angkatan 21 itu exchange itu belum wajib. Kemudian di angkatan 22 itu baru diwajibkan semua yang anak IUP itu wajib exchange kan. Nah, kebetulan pertama kali gue daftar ITB itu gue daftar IUP, cuman tidak keterima. Jadi gue keterima di SBMPTN atau apa ya namanya sekarang? SNBP ya, yang tes. Ya intinya waktu itu waktunya overlap lah. Jadi gue keterima duluan di S SNBP, setelah itu baru pengumuman IUP. Makanya gue nggak keterima di IUP. Jadi emang udah ada niatan exchange dari dulu, cuman kemudian ketika dikasih tahu bahwa angkatan kita wajib, itu kan jadi kayak cukup topik pembicaraan yang cukup meluas gitu ya. Jadi gue dengar-dengar juga, akhirnya gue waktu itu daftar lah untuk exchange. Nah, awal-awalnya milih-milih kampus itu cukup bingungin juga. Akhirnya gue jatuh di nanti lu mau exchange nggak? Lu pada IUP bukan sih? enggak. Enggak, kalau Gue gue enggak. reguler. Oh reguler, Gue oke. reguler. Ya, jadi kalau kalian reguler juga kalian masih bisa exchange. Nanti teman gue juga ada yang exchange kok dari reguler. Em, Akhirnya milih TUDELF gara-gara waktu itu aerospace-nya TUDELF kan nomor satu di Europe ya. Jadi gue pikir, oh ya out saja sekalian gitu. Nah ternyata ketika gue daftar dan sudah keterima, gue baru tahu kalau misalnya TUDELF itu gak ada bilateral agreement aerospace-nya sama aerospace kita. Jadi ada agreement-nya dengan Fakulti Mechanical.
Di Delft ya maksudnya. Jadi gue di sini Oh, ngambilnya mechanical tapi Mechanical. ya ngambilnya courses-nya ngambilnya fakultasnya mechanical. Cuman courses-nya gue ngambil 70% mechanical terus 30%-nya gue ambil aerospace. Jadi masih diperbolehkan lah 30% biar ada keciprat-kecipratan sedikit. maksudnya Tapi agreement itu kayak apa ya, Kak? kayak apa ya? Kalau kalian itu nanti bakal bisa milih sama kampus-kampus kan yang ada bilateral agreement kan, maksudnya yang ada hubungannya sama ITB gitu, kayak udah kerja sama gitu loh sama ITB. Nah, apparently di TU Delft ini yang kerja sama sama ITB itu cuma 4 fakultas. 4 fakultas itu mechanical, Oh, civil, teknologi, policy and management, sama satu lagi gue lupa apa. Jadi aerospace tuh nggak masuk gitu. oh, I see, I see, I see, I Ya, see. jadi makanya kalian either either pilih mechanical atau enggak TPM yang paling nyambung atau sipil kalau kalian mau. Cuman eh makanya gua Aniket sama Nicholas itu ngambilnya semua di mechanical, cuman kita juga ada ngambil kursus di aerospace Oh, I gitu. see, I see. Nah, Yes. Menarik, boleh menarik. pertanyaan lanjutan. Kayak So, lu ngambil aerospace di ITB dan juga kayak tertarik aerospace di TU Delft itu dari segi apanya? Kayak kan sekarang kan spesialisasinya kan ada rekayasa sistem dirgantara ya. Terus ya, rekayasa sistem dirgantara itu kayak terbagi menjadi tiga lagi, kayak kalau nggak salah ada aerodinamika, struktur ringan, sama kontrol mekanika terbang ya. Ya lu dari ketiga itu mechanical. lebih condong kemana dan kenapa? Oke, pertama-tama gue waktu itu interest, gue jujur tidak terlalu interest sama AE ya. Kalau misalnya boleh jujur dari dasarnya. Mungkin gara-gara gue udah terlanjur kecemplung, jadi kayak ya udahlah dive deep aja ke AE-nya gitu. Makanya gue ngambil coursesnya, kampus-kampus yang juga AI-nya bagus gitu kan. Tapi gue sendiri pribadi ngambilnya jalur aviasi. Jadi Oh, bukan jadi bukan rekayasa dirgantara, cuman ngambil aviasi. Nah, kalau aviasi sendiri gue mikirnya gara-gara waktu itu gue udah mager dengan eh, stresnya AE ya. Jadi gue pikir oke, ambil yang easy way out aja, as long as bachelornya masih tulisannya Aerospace Engineering is fine. Jadi gue ngambilnya yang membuat gue mudah, gampang, dan juga tidak tidak begitu stres lah, intinya seperti itu. oh. Terus kalau Yes. yang lu mention 30% aerospace yang di TDF itu tentang aviation juga berarti. Nah, enggak. Kalau kalau itu gue ngambilnya tetap aero atau rekayasa dirgantara. Jadi kalau Oh. kalian mau ngambil aviation itu ngambilnya di TUM, di TU Munich. Itu lebih banyak Oh. aviationnya. Cuman kalau misalnya di sini itu lebih banyak aeronya. Jadi gue ngambilnya itu Oh. matkul space propulsion namanya. Propulsion sama avionics. Jadi ada 2 biji. Anjir, keren banget. Anjir. Terus sebenarnya kalau Oke, ada Bang oke. Niket, gue juga pengen nanya tentang itu sih, cuman nanti aja lah sama Wah, dia orang. dia tuh dia tuh lebih 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 AE banget tuh orang tuh lebih dia kan rekayasa Waduh, di ya kan. banget ya. Iya kan gue kan sebenarnya tidak begitu apa ya gue waktu itu daftar aja juga maksudnya ke ITB juga gara-gara menurut gue namanya keren aja gitu kalau misalnya lu lulus tulisannya aerospace kan kedengarannya keren gak sih? Iya gak sih? Iya, Jujur ya gacor Ya sih, sih awal-awal beneran. Kayak orang kayak aerospace. anjir apaan nih? asli awal-awal tuh gue daftar juga awalnya gue mau arsitek cuman kata bapak gue aduh kamu kurang berbakat deh kayak arsitek terus gue geser ke psikologi cuman psikologi waktu itu gara-gara keluarga gue udah banyak yang psikologi akhirnya yaudahlah yang laki-laki biasa apa sih teknik gitu kan terus teknik mesin ada teknik dirgantara apa nih oh aerospace sounds cool akhirnya daftar lucu. Oke, oke, oke. Gacor, gacor. Ada pertanyaan lanjutan nggak, Zu? Ada. Gue mau nanya sih sebenarnya kayak yang tadi tuh exchange itu Hmm? sebenarnya gue juga agak bingung gitu. Karena kan kalau gue dengar dari Bang Zakwan, dia kan Bang Zakwan juga exchange ke Tohoku kan kebetulan. Iya, betul betul. Dan dia tuh dia bilang kalau misalnya tuition fee dia tuh dibayarin gitu lah, bla bla bla, segala Ya, macam. Nah, tapi betul. kalau misalnya Bang Jawa sendiri tuh untuk di TU Delft itu kayak apakah tuition fee juga dibayarin atau kayak gimana gitu? Atau kayak full Yes. pribadi? Jadi kayaknya mostly gue nggak tahu ya semua kampus atau enggak, cuman kayaknya majority of the campus yang ada agreement sama ITB yang lu bisa exchange itu tuition fee-nya itu udah di waive gitu. Jadi kalian nggak perlu bayar tuition fee sama sekali. Cuman ya itu yang jadi pertimbangan juga kampusnya itu ada di mana supaya biaya hidupnya bisa menyesuaikan karena biaya hidupnya kan
agak Eh, mahal ya di sini ya, agak sulit Tuh. ya menyesuaikannya. Makanya waktu itu carinya juga agak PR lah. Cuman kalau kehidupan sehari-hari kayak rent, habis itu makan makanan dan juga yang lain-lain, itu dana pribadi. oh, iya. I see, I see. Oke, oke. Lu berarti udah berapa lama di Belanda sekarang? Sekarang 1 bulan, 1 bulanan. Terus Oh, gimana experience ya, your experience dari itu kayak Jadi di sini kan orang Eropa nih sangat suka minum ya. nah, Mereka oh, kultur kultur birnya itu iya, sangat jalan. Jadi kultur. gua itu jujur kalau minum itu agak cupu ya. Jadi agak gua tahan-tahan lah. Cuman di sini tuh nggak bisa ditahan. Kenapa? Karena bener-bener setiap setiap langkah kalian bergerak itu pasti orang-orang minum gitu. Kalau kalian nggak minum, Hmm. kalian susah sosialisasi. Jadi kayak em, ada OSKM-nya juga lah jatuhnya. OSKM-nya di sini Anjir. itu opening partinya literally party dan closing partinya literally party. Terus kayak grup mentoring gua setiap harinya, setiap malam setelah selesai OSKM itu pasti minum. Jadi kan gua harus ngikut ya supaya bersosialisasi kan. Ya gitu sih. Cuman surprisingly itu sangat-sangat cheap. Jadi harga-harga alkohol di sini sangat murah dan ya gitulah experience. Oh sama kalau experience kampus mungkin yang gue bisa bilang adalah em, dosen sama kalian tuh kayak setara gitu. Jadi hmm, bilangnya gimana ya? Kalau di kelas, kalau kalian bingung dan kalian mau mengoreksi dosen itu sangat-sangat bisa dan dosennya sangat-sangat open tuh pemikiran-pemikiran baru dan gak ada yang malu buat nanya. Makanya itu agak 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 sulit juga buat gue menyesuaikan. Kenapa? Karena kalau di Indo kan ada stigma negatif dengan orang yang suka bertanya kan. Tapi sebenarnya kalau itu misalnya ya. kalian di ITB, kalau kalau kalian di ITB, at least di AI pengalaman gue ya, orang-orang nanya tuh sangat-sangat dianjurkan sih dan juga kayak kalau angkatan gue at least itu tidak pernah ngebash orang untuk bertanya kecuali pertanyaan goblok ya, itu baru. Tapi tapi mostly tidak pernah di di apa ya ditaruh stigma negatif lah intinya gitu. Cuman Hmm, ya dan mereka pinter-pinter banget belajarnya kayak cepet-cepet banget dan orangnya kritis-kritis gitu. I see, I see. Kalau Yes. lu dari eh, kosan lu ke kampus naik apa biasanya? Apa jalan kaki? Em, Awal-awal gue jalan kaki, cuman kaki gue udah gak kuat lagi karena jalannya cukup jauh ya. Jadi gue rent sepeda di sini. Sepeda. Iya, gue juga kalau nggak salah waktu itu ada saudara gue juga yang ke Belanda. Dia setiap ke Yes. kampus kayak naik sepeda enak chill banget gitu. Kayak slow living. Ya benar-benar. Guys, seru banget anjir kayak. Sumpah. Cukup seru, cuman kalau udah sampai kampus agak stres. Jadi kayak ya Agak. balance out aja lah. I see, Kalian I see, kalian I see. happy di awal dan happy di akhir, cuman di tengah-tengahnya agak stres aja gara-gara Hmm. matkul-matkul asu ini. Oh ya Ya, Bang, mungkin, mau nanya deh. oh iya, iya, boleh, boleh. Kazu, kazu. Kan Bang Jawa kan exchange ya? Apakah Bang Ya. Jawa tuh ikut KP juga gitu? Atau kayak gimana? Nah, itu juga jadi permasalahan. Jadi TU Delft itu adalah salah satu kampus yang mulainya lebih cepat daripada yang lain gitu. Kayak kalau kalian di TUM di Jerman atau di Jepang itu kalian startnya di bulan September atau Oktober itu kalian baru berangkat gitu. Sedangkan Hmm, kalau di Delft ini kalian gue udah harus di sini dari bulan Agustus. Jadi waktu itu gue ngambil chancesnya supaya gue nggak stres-stres banget dan hektik banget dengan kegiatan-kegiatan exchange dan juga yang lainnya. Itu gue nggak ngambil KP. Jadi gue rencana ngambil KP itu di semester 8, 8. tapi setelah semester 8 berakhir. Jadi tahun depan bulan Juni. Nah, untuk bisa lulus 4 tahun atau enggaknya itu masih belum tahu. Jadi katanya ITB bakal FTMD sih. FTMD bakal mencoba menyesuaikan gimana caranya supaya yang exchange ini juga tetap bisa lulus 4 tahun. I see, I Jadi see. we'll see aja kalau misalnya nggak lulus 4 tahun juga gue udah bodo amat sih. Jadi ya santai aja lah. Di bawah santai aja. Oke, oke. Terus Ya. kalau misalnya lu sekarang ngambil berapa kredit berarti di TU Delft? Sorry kenapa? Ngambil berapa kredit di TU Delft? Jujur gue nggak tahu transfer SKS-nya berapa. Cuman gue ngambil 26 ECTS. Oh, cuman nanti konversinya lain lagi ya pas di Ya ITB. lain-lain. Gue lupa berapa. Oh, I see, I see. Belasan sih ada.
Oke, mungkin dari gue itu aja sih. Zu, udah lagi nggak? Apa ya, Jir ya? Sebenarnya kayak banyak banget yang dipenasarin gitu. Oh, tanya aja, gue kalem. Cuman karena online tuh gue jadi bingung gitu. Apalagi kayak kayak di sini kan udah malam ya. Gue kayak otak gue udah agak konslet Ya, dulu gitu. lagian, iya, iya juga sih, gue baru selesai kelas juga sih, cuman lu pada maunya jam 12, crazy. Aman Padahal aja gue sih free sebenarnya kalau gue. sebelum jam berapa tadi ya? Sebelum jam 10 tuh gue free. Jadi Jam kayak, 10 your time, my time. no, no, your time. 10. Gue jam 10 ngapain ya? Kayaknya Gue udah nggak nggak ada. bisa. Gue aksan tadi. Oh iya iya. Iya. Aksang? Ah Aksantara. nggak, Aksantara, Aksantara, Aksantara. Oh, Aksan. Oh, lu Aksan juga. Tim apa? Yes. Tim Vitol. Oh, Vital. Nice. Oh iya, lu pengalaman kayak di unit apa aja bang? Oh, gue cuma pernah Aksan doang. Terus kayak, ya udah. Iya Oh lu sih. cabut aksan tapi bang. Enggak, gue udah gak Aksan lagi. Gue Aksan tahun lalu. Gue cuma ikut satu KRT terus udah. Oh, Oh, tim apa? Fix wing, fix wing. Anjir, FW. Oke, keren keren. Ke tim. Departemen apa tuh? Propulsi. Ih, sama anjir, Propel. Zul, Gacor kayaknya anjir. gue pernah ketemu lu deh. Waktu itu lu kayaknya lagi sakit terus lu di mobil Iya, waktu. anjir, punak kan. Iya gak Stop. sih? Stop Iya banget gak anjir. sih? Iya Iya, itu iya. waktu itu Iya, iya, kayak benar benar benar. lemas Benar letih benar. lesu gitu. Benar, abis itu kayak lu bilang kayak kenalin, gua Jawa PN22. Gua kayak anjir Sigma banget nih orang gitu. Habis itu gue lagi sakit lagi waktu itu kayak anjir min 1000 aura banget, Cok. iya lagi cok. Sumpah itu kocak banget anjir. Ya bagus lah. Alhamdulillah kalau misalnya kamu Aksantara. Yes, 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 yes. Lu Oh, gimana, BTW Man? ini Kalau lu apa? ada ini nggak? Si Hilman, si Hilman. Gue, Oh, kalau Hilman. gue ketolak Aksantara, jadi gue sekarang bete banget sama Aksantara pokoknya. Dan Gak gue, apa-apa, bagus. terus salah satu harapan gue, nggak tahu ya, gue waktu itu pernah dengar kayak KMPN pernah ngirim timnya sendiri ke KRTI dan pernah Pernah, kayak, pernah. terus kayak pernah ngalahin Aksantara juga. Jadi gue kayak, wah, gue pengen balas dendam nih ke Aksantara nih udah nolak gue gitu. Ya itu juga juga sebenarnya jadi salah satu cita-citanya kahim-kahim sebelum kita ya. Jadi Kahim nge-push buat Kahim. iya ya, marsikal-marsikal sebelum kita. Jadi nge-push buat KMPN tuh ada tim lagi karena waktu itu timnya udah mati terus kayak nggak dilanjutin lagi kan. Hmm, Jadi kayak coba aja lu request ke Marsikal, siapa tahu dia tiba-tiba ada kecipratan ide-ide terus lu coba bikin tim. ini. Karena aku juga Jangan-jangan. setuju kalau misalnya KMPN kayak punya tim sendiri kayak jatuhnya kayak Cerberus kan ada Cerberus ada Oh iya, RCKT kan. RCKT. Iya, jujur Iya. Ya, gue ngeliat kayak HMM, aduh, mereka ada tim go-kartnya sendiri nih, masa KMPN nggak ada tim drone-nya sendiri gitu. ya, nah Butuh itu justru cuman ya leveling itu baru. salah satu alasannya juga cuma dari kultur sih. Mereka kan RCKT-nya Hmm. lebih lebih duluan daripada Cerberus ya itu dari tahun Iya berapa? sih. 19 Oh iya anjir benar sih. 1900-an kan. Jadi kayak kalau misalnya kalian bisa nge-pitch buat KMPN ada tim lagi, gue dukung 100%. Cir. Gacor, gacor. Gacor-gacor. Oh, Bang, BTW ini nih. Kan gue waktu itu ngeliat LinkedIn lu ya. Kok Ya. di TUDev lu bacanya kok master degree sih? Oh iya, jadi kalau lu, gue nggak tahu ini semua atau enggak ya. Setahu gue sih semua. Cuman kalau exchange itu ngambilnya matkul masters. Jadi gue sekarang Oh, ngambil gitu matkul anjir. masters. Ya. Anjir baru tahu gue. Wow. Anjir. Gue nggak tahu itu semua kampus kayak. Cuman setahu gue mostly Eropa itu lu ngambilnya matkul mastersnya gitu. Oh, tapi gue juga bingung dah. Kan lu bilang lu reguler kan. Yes. Berarti anak reguler tuh sebenarnya bisa ikut ke exchange anak-anak IUP gitu. Atau kayak Bisa gimana? bisa. Bisa bisa bisa. Asal ada Hmm. kuotanya. Asal ada kotanya benar. Jadi kalian yang Yes. diprioritasin tuh pertama ya pasti anak-anak IUP dulu karena mereka IUP kan. I see, I bayarnya kan see. lebih ya. Cuman kalau misalnya selama masih ada kuota dan IP-nya mencukupi untuk mendaftar, harusnya aman sih. Oh, anjir. Seleksinya Gue berarti pikir gitu. kriterianya apa aja? Em, Kalau daftar ke IRO-nya ya data-data biasa kayak personal data sama nilai, nilai IPK. Cuman habis itu kalau di kampus gua itu harus tambahin kayak motlet dan juga
Ya Oh, normal-normalnya daftar uni lah. Juni. Ntar gue pengen ambil Kayak air dulu. oh. Iya. Lu ada interest mau exchange, Ju? Iya, jujur gue sebenarnya gue tuh dari SMA tuh gue pengennya ke PTLN kan. Hmm. Waktu itu gue ikut apa sih namanya? Gue lupa, Mitsui Busan. Hmm. Dan terus waktu itu pas banget jadwal wawancara gue sama Mitsui Busan tuh nabrak sama UTBK gue. Jadinya gue ngambil UTBK relain Mitsui Busan. Terus Hmm. masuk ITB, pengen banget exchange kan, ya ISMA Ya, gitu-gitu. Anjir mati ya, kamera gue. Terus kayak ISMA nggak ada kan, tiba-tiba ya. kayak anjir lah, kayak apakah cita-cita gue pupus di sini gitu. Terus tuh kayak waktu itu kayak dengar-dengar lagi, kayak kebetulan gue lumayan dekat sama Bang Zakwan kan. Habis itu kayak Ya. kayak gue denger-dengar dia ini anjir exchange ke Tohoku kan. Gue kayak what Yes, the ya fuck anjir bener. jago banget nih orang. Itu. Jadi kayak habis itu kayak tahu kayak ini waktu itu juga denger tentang Bang Jawa tuh lagi nggak ada di Indonesia gitu, lagi Iya. keluar negeri. Gue kira kayak oh anjir dari Bang Jawa ini ya anak IUP gitu gue kira. Hmm. Terus Dari ternyata siapa reguler dengernya? aja. Nggak tahu tuh siapa ya. Kayak waktu itu lagi pas rangkaian Sonic terus kayak ada yang ngomong gitu. Ketua Oh. DPA-nya lagi nggak ada di Indonesia. Gue kayak anjir Hmm. dia lagi di luar loh gitu. Dan Itu gue ya, nggak tahu kayak lu di TU Delft gitu. itu pesan juga ya kalau kalian menjabat tolong jangan keluar. Harus hadir secara fisik, Mbak. Ini maka jadi evaluasi besar-besaran juga buat KMPN dan juga buat gua untuk menurunkan ego sedikit supaya bisa KMPN lebih maju dan tidak ter ter apa ya, terhalang dengan ketidakhadiran fisik. Ya lanjut lanjut. Hmm. Oh ini deh. Apa ya? Dari gue penasaran sih seorang Bang Jawa gitu ya. Kayak So, lu ada kayak impian mau kerja di mana nggak gitu? jujur nggak ada. Si Eh, let it flow gue aja pernah, ya Jadi berarti. lu gue let it, orangnya let it flow banget ya. iya benar. Jadi em gue sekalian cerita kali. Ini gue belum pernah cerita ke siapa-siapa soal ini Boleh, Boleh boleh. gas-gas bang. ini baru. Jadi gue ini semakin kesini semakin sadar hidup ini hanya sebentar ya. Dan gue nggak mau menghabiskan waktu gue dengan hidup kantoran. Jadi kalau misalnya possible itu gue cari em, ya untuk awal-awal pasti gue bakal kerja kantoran, terus gain enough money, terus gue nggak tahu lah cari kerja yang nggak ada hubungannya sama Korporat. kantor gitu. Ya jadi kayak ya korporat benar-benar. Jadi cita-cita gue sebenarnya saat ini pekerjaan cita-cita gue itu bekerja di kebun atau enggak peternakan. Serius nggak sih anjir? Serius, serius Oh gue gak bohong. ini Jadi cowok sumpah. Kalau ngeliat petani di Jepang tuh kayaknya hidupnya enak banget anjir. itu dia. Gitu. Jadi Metik strawberry gitu-gitu anjir. itu bener banget. Jadi eh, waktu bulan Februari itu kan gue sempet ke Jepang. Terus gue kayak intinya gue tidak membuat plan apapun dan bener-bener jalan-jalannya sejalannya kaki gue aja kemana gitu kan. Jadi gue nggak ada plan ke sini, nggak ada plan ke situ. Terus gue melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak bekerja di korporat seperti bekerja di kebun, kemudian bekerja di ski resort misalnya atau anak-anak sekolahan bahkan Hmm. itu seperti lebih relaxing gitu. Jadi ya kalau misalnya Tuhan menghendaki dan gue dapat pekerjaan di peternakan mungkin di New Zealand atau di Jepang atau di Belanda even itu gue ambil 100% sih regardless of the gaji as long as tummy gue full bisa makan ada tempat tinggal menurut gue udah cukup. It's crazy, Iya, man. iya, nggak expect sih jawabannya gitu, cuman Gak menarik expect, gak banget sih. expect. Menarik, menarik, menarik. Tapi gue sempat sempat pernah jadi ingin ambisius sedikit itu cuman ya itu udah lewat masanya itu waktu itu gue pengen masuk either Lockheed atau enggak Airbus cuman ya itu masa-masa lampau lah ya kan gue juga masuknya ujungnya Mas-mas. aviasi jadi kayak ya sudahlah lewat saja. I see, I see, I see, I see. Oke, oke. Yes. Jadi remaining time Zoom 6 menit lagi nih. Harus upgrade ke Pro. Ada pertanyaan tambahan nggak, Zu? Dari gue kayak cukup sih. Mungkin nanti
saat bertemu offline mungkin kalau misalnya ada pertanyaan Nah, bakal gue boleh tanyain banget. kali ya. Gak Lu harus udah offline berapa by the way. lama? Kalau kalian Kenapa? mau nanya offline atau mau nanya apapun langsung itu chat gue aja langsung. Oh oke Bang. Sip, sip. Lu udah berapa lama gondrongin rambut, Bang? Gondrongin 1 tahun. 1 tahun. Ah, serius gak sih? Wow. Ya, Berarti waktu satu pas tahunan, punak satu itu, tahunan. Kayak udah oh, 1,5 tahun kayak. oh, anjir. Oke, oke. Malam-malam enaknya ngapain, man? Forum. Sorry sorry. Ini sebelum sebelum berakhir, gue boleh nanya-nanya tentang Sonic ya? Boleh, 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 boleh. boleh, Boleh boleh. banget. Menurut kalian gimana Sonic? Lu duluan Menurut deh, gue man. oke sih. Kayak jujur aja ya, gue tuh nggak suka Ya. interlap. Cuman Oke. menurut gue interlap Sonic itu kayak di ambang batas oke dan nggak oke gitu. Soalnya kadang interlapnya kayak ada gimmick-gimmick yang lucunya gitu yang bisa mecahin suasana tegangnya. Kayak misalnya tiba-tiba Ya. disuruh tutup mata, terus ada aja kayak diisengin segala macam dan bikin ketawa gitu. Itu menurut gue Ya. oke banget lah. Gitu sih. Lu- Oke, lucu. Menurut gue ya, Sonic itu salah satu yang menarik sih. Karena kayak, jujur, gue nggak suka diteriak-teriakin dan segala macam gitu-gitu. Udah capek lah di SMP, di SMA udah digituin mulu. Di kuliah juga digituin lagi kan. SMA Terus lu mana kayak, sih? ah, SMA lu mana? gue 54 Jakarta. Nah, Gitu. Terus kayak waktu Sonic tuh sebenarnya yang gua notice adalah waktu awal-awal kita forum forum lapangan itu tuh kayak hmm, dikit banget yang jawab, ya paling kayak itu lagi itu Gitu lagi aja. itu lagi gitu. Mm. dan ya. dan termasuk gua nggak jawab gitu, kayak setiap Sonic biasanya gua ngomong target interupsi gua nol gitu. habis itu habis itu habis itu biasanya tuh makin hari yang makin gue lihat adalah tren interupsinya tuh makin naik gitu, dan gue merasa kayak emang apa ya, waktu saat interlap di Sonic itu gue ngerasa kayak nggak apa ya, rasanya tuh kalau pas punak dulu ya, jujur ya, kayak pas punak dulu kan kita bener-bener kosong, terus kayak pemberian materinya pas forum gitu ada Iya. salah Ya. satu metode yang kayak gitu. Terus kita Itu kayak berdua kita lima bener-bener doang kayak gitu. anjir, bahas apa ini kan, terus gue ditunjuk gitu, gue kayak anjir gue mau jawab apa, gue bingung kan, ditanyain metode pembuatan kaderisasi gimana, gap analisis gimana, gue kayak anjir, gue masuk sini belum diapa-apain langsung ditanyain gitu kan. Terus ada lagi yang bisa jawab. Nah, jadinya kan waktu gue mau jawab, ya kayak ragu kan. Aduh, ntar kalau jawaban gue ngaco, malah bikin angkatan gue gimana-gimana gitu. Nah, cuman kalau di Sonic, untungnya kayak apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan juga itu relevan sih. Jadi menurut gue kayak dengan kayak gitu, bahkan banyak gak sih man yang kayak awalnya nggak aktif tapi lama-lama lumayan sering. Ini teman kelompok mentoring gua, dia itu selama TPB ya. Dia si Fatur. Lu tau kan dia selama Oh TPB iya, kayak Fatur. gimana? Bener, Fatur. Dia itu Progress pas developer selama banget TPB, anjir. Bang, dia itu susah banget ngomong sama orang lain. Bukan susah ya, apa? Dia kayak rada gagu gitulah. Terus juga kayak Oke. nggak inisiatif buat langsung bicara gitu. Cuman Hmm. selama Sonic ini dia kayak Setelah Sonic, orang wah berubah gila. anjir, sumpah. Itu berubah banget sumpah. Dia Dia, dia se-develop itu. seberubah itu. Dia itu dulu jarang banget ngomong, jarang banget interaksi. Cuma setelah Ya. Sonic dia tuh kayak anjir nih orang baru, Cok. Sumpah. Kayak sekarang Sumpah, udah berani dia bisa ngomong. ketawa, Bang. Sumpah, TPB dia sekarang nggak bisa pernah ketawa ketawa. anjir. Bisa ketawa kayak kayak itu keajaiban dunia aja kayak. Sumpah, Keajaiban dunia Cok. sumpah. Gila. Dia TPB tuh nggak pernah ketawa anjir. Jadi kayak Sumpah. anjir. Ya berarti berarti dia nyaman lah dengan lingkungannya Ya, gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, tapi kalau Alhamdulillah. menurut gua FTMD in general juga tidak tidak begitu senioritasnya tidak begitu terasa dibandingin kayak himpunan timur kayak Tambang Ya, gitu. ya. bener. Jadi menurut Tapi gua masih harusnya masih aman sih. Kenapa? iya, yang gua rasain juga kayak sebagian besar orang itu yang di Dirgantara sekarang dan juga KMPN, kayak mereka itu lebih nyaman di lingkungan yang lebih sempit gitu. Soalnya kan pas FTMD mereka ngerasa kayak ini terlalu banyak orang dan Ya. segala macem. Terus sekarang dengan lingkungan yang lebih sempit mereka merasa kayak bisa lebih aktif dan juga kayak Hmm. lebih mau juga aktif juga gitu. Dan buat kenal satu sama lain itu kayak lebih gampang. Jadi gua ngeliat Make kayak sense. ini orang-orang yang tadinya nggak aktif di FTMD sekarang mulai aktif gitu. Ya, make sense sih. Cuman angkatan kalian memang cukup sedikit ya angkatan Nggak kayak angkatan AS lu aja sih 8. yang banyak bang. Enggak, coba kalau kalian lihat 17 itu 17 130-an orang, 18 Iya, juga banyak banget tuh. 140-an, 130-an juga. Baru turun itu di angkatan 20 saat 20 terus 21 juga rendah, angkatan gua naik lagi 23 turun lagi.
Iya. 24 juga. Dua-dua tuh berapa orang dah? Satu 100 angkatan. Pak, 100 Ratusan. Pak. Cuman Ini udah less than 1 menit lagi nih. Bentar, gua oke.